Keren. Salut lah, salam hormat setinggi-tingginya buat bapak-bapak Polres Jogja. Ada insiden di Kasepuan, terjadi pengeroyokan, pelakunya sampai sekarang belum ketangkep. Ini si korbannya. Dan orang Polres Cirebon Kota tahu siapa beliau, tahu rekam jejak beliau. Apa perlu menggunakan cara beliau? Apa kami harus jadi preman dulu, Bapak Polres? Yang ngomong, kalau nggak mampu nangkap serahkan ke kami buat pernyataan. Sorry, Kang Muhammad Yai Muhammad Yahya, kami tak mampu ngomong, nggak apa-apa. Sekali lagi, kritikan ini untuk membangun. Tolong tegakkan keadilan setegak-tegak. Akhirnya, ya namanya bertanya-tanya kita. Apa karena di Jogja mah ada sultan? Kalau karena itu, misalnya bahwa penegakan hukum tertib di Jogja karena di Jogja gubernurnya adalah seorang sultan, apa kami harus teriak mengadakan banyak gerakan agar menuntut di setiap kesultanan kerajaan itu gubernurnya diganti sultan? Itu kan malah bikin kabur negara. Kami sadar itu merepotkan pemerintahan pusat. Tak perlulah, oke. Kita tidak perlu koar-koar ganti gubernur dengan sultan, tak perlu, karena itu berlebihan. Tapi yang bawa penegakan hukum itu yang benar lah. Wabil khusus nih ya, mohon maaf Kapolres Cirebon Kota, kita ini mohon maaf sudah muak terhadap kasus Bina itu, muak dan jijik. Mohon maaf Polres, terhadap kinerja Polres Cirebon kita ini kan lagi geli gitu loh. Kasus Vina ini menggelikan umat manusia, dan gara-gara kasus Vina reputasi Polres Cirebon itu, ya mohon maaf, cek aja di Google-nya, di beritanya itu, di website-website. Saya tak perlu membacakan satu persatu itu berita di website. Ya setidaknya beginilah, mohon maaf abang-abangku di Polres Cirebon Kota, ingat kasus Sambo waktu itu ya. Lepas beberapa hari terungkapnya kasus Sambo, itu Mabes Polri itu kinerjanya keren banget. Artinya begini, ketika ada masalah di Mabes yang dilakukan oleh oknum bernama Sambo, itu kan langsung Polri pusat itu, Mabes itu langsung memperbaiki kinerja Polri. Ya minimal kelas Polres setelah kasus Vina ini, ya tunjukkanlah gitu. Kan akhirnya pikiran kita rakyat ini liar gitu. Habis kasus Vina ada insiden di Kasepuan, terjadi pengeroyokan, pelakunya sampai sekarang belum ketangkep. Ini bertanya, mohon maaf, Jogja istimewa gugat KI RP 10.000. Betul Heri, itu mah menampar KI aja. Kalau KI-nya, direktur KI-nya punya otak, itu mestinya malu itu menggugat 1.000. Ya iya, Polres Jogja begitu sigapnya dalam kasus ini, karena pelaku nih yang di mobil ini tertangkap kamera. Di Cirebon kemarin yang ditangani kasusnya oleh Polres Cirebon Kota itu tertangkap. Bahkan kita bantu data si A si B nya itu, identitasnya sudah dikantongi. Oke, saya tampilkan. Oh, nggak bisa. Contoh ini, ada videonya. Saya mengkomparasi kinerja Polres Cirebon Kota dengan Polres Jogja. Apple to apple toh. Saya tidak membandingkan Polres Cirebon Kota dengan Polda Jawa Barat, dengan Polda Banten, dengan Polda Sumatera Utara, apalagi dengan Mabes. Saya kira tidak berlebihan lah saya membuat komparasi. Jangan sampai bapak-bapak kepolisian di Polres Cirebon Kota, jangan sampai rakyat berpikir apa Polres Cirebon Kota takluk sama preman. Jangan sampai ada masyarakat berpikir seperti itu. Konsekuensinya kalau rakyat tidak percaya kepolisian Polres Cirebon Kota, karena hampir kejadian ini munculnya tidak lama selangnya dengan Vina, jangan sampai nanti masyarakat menggunakan hukum rimba. Paus sedikit, giliran masyarakat berbuat salah, kalian itu hebat sekali polisi ngomongnya buat laporannya, gagah kali kau Polri. Kalau masyarakat aja nggak pakai helm di jalan, tegas sekali kau bicara undang-undang, Pak Polri. Lepas kasus Vina, kejadian di Cirebon di Kasepuan kok lelet gitu loh. Mohon maaf kita kritik, karena kami rakyat merasa menggaji Polri. Mohon maaf Bapak Polri, kami berhak mengkritik Anda. Kami punya hak mengkritik kinerja Anda Polri, khususnya Polres Cirebon Kota. Kasus Vina, apa itu tidak mau nampar Polres Cirebon itu?
buat anggota kepolisian di Polres Cirebon, Anda sebagai manusia itu mestinya malu atas peristiwa, walaupun itu bukan perbuatan Anda lah ya, perbuatan siapa itu siapa itu. Walau tidak semuanya melakukan, Anda sebagai manusia itu terbebani moralnya gitu. Kemudian Anda sebagai anggota Polri lebih-lebih pelaku pemukulan, pengkeroyokan itu kelompok-kelompok preman, dan Polres Cirebon Kota sampai sekarang belum menangkap pelaku. Boleh nggak nih berpikir rakyat? Boleh nggak berpikir nih rakyat? Atau kalau berpikir dilarang nih sama Polri, saya mau nanya aja lah sama anggota Polri. Apa anggota kepolisian di Polres Cirebon Kota itu takut preman? Nanya. Walau saya tahu jawabannya tidak takut. Tapi ini menanya untuk mempertegas gitu loh. Saya komparasi nih di Jogja nih. Polres Jogja begitu sigap. Apa karena sini bukan preman? Kita buat komparasi Polres by Polres. Jogja dengan Cirebon Kota. Analisa kami sebagai rakyat, sebagai bertanya, apakah pelaku pemukulan ini bukan preman sehingga cepat ditangkap? Satu, pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apakah karena di Jogja itu gubernurnya seorang sultan? Kalau persoalannya adalah A yang pertama, maka kami akan jadi preman semua nih. Yang kedua, kalau karena alasannya gubernur di Jogja adalah seorang sultan, kami akan teriak menuntut nih di setiap provinsi sultan yang memimpin, gak gubernur. Tentu dua ini akan ditepis oleh anggota Polri. Enggak bakalan. Oh bukan. Bukan karena ini bukan preman, dan yang melakukan insiden di Kesepuan itu karena preman. Tentu polisi paling pinter kasih keterangan. Tenang Bapak Polri, ini cuma sekedar pertanyaan ya. Lawan nangkap preman, gambarnya ada. Sulit apa? Kalau Harun Masiku wajar. Seandainya di sini Pak Polisi ada yang nonton sabar ya. Lo ya harus sabar. Kita ini rakyat. Baju tiap benang yang dipakai oleh anggota Polri, seragam Polri itu duit rakyat. Duit rakyat. Betapa hebatnya polisi di negeri ini. Tengoklah kalau ada di jalan nggak pakai helm. Kalau alasannya karena yang melakukan pengeroyokan kemarin di Kesepuan adalah preman, kami mau bikin komunitas preman sebesar-besarnya nih Pak Polri. Kita bukan preman Pak Polisi. Apakah untuk laporan kami direspon cepat kami harus jadi preman dulu nih? Tapi yang jelas kami orang miskin. Kalau kami dituntut untuk operasional, kami nyerah. Karena kami tahu polisi itu kerjanya sudah difasilitasi oleh negara. Kalau meluncur, polisi itu nangkap penjara, negara sudah memfasilitasi itu. Sudah ngasih operasional. Tak perlu anggota Polri itu minta bensin lagi ke pelapor. Persoalan yang sama di Polres Jakarta Selatan. Lukman sampai sekarang ngoceh di live-nya, mempertanyakan kinerja Polres Jakarta Selatan. Apa kami perlu ajak semua YouTuber TikToker untuk membahas kinerja Polri? Polres Jakarta Selatan dan Polres Cirebon Kota, apa perlu kah? Tiap malam nih kita bahas hal yang sama. Apa perlu kah? Perlu tak kami menggoreng kayak PT Indah Kiat? Perlu tidak nih? Jangan remehkan Mahesa, orang kecil susah belangsak begini Pak. Kita punya panggung di medsos Pak. Kami menghormati kepolisian loh selama ini. Si Lukman dipukul, dikeroyok, dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Keluarga kami atas nama, saya sebutkan, saya bacakan suratnya. Laporan polisi nomor LP strip B strip 486 strip 10 2024 SPKT Polres Cirebon Kota strip Polda Jawa Barat tanggal 02 Oktober 2024. Pelaporan Muhammad Yahya Jaya.
Perlu ditampilin? Oke, kita tampilin. Itu surat laporannya. 2 Oktober 2 Ok sebulan lebih kontras sekali perbedaannya ya dengan Polres Jogja. Ini si korbannya. Dan orang Polres Cirebon Kota tahu siapa beliau, tahu rekam jejak beliau. Apa perlu menggunakan cara beliau? Apa kami harus jadi preman dulu, Bapak Polres? Yang ngomong, kalau nggak mampu nangkap serahkan ke kami, buat pernyataan. Sorry, Kang Muhammad Yahya, kami tak mampu ngomong, nggak apa-apa. Silahkan. Kita ini tadinya tidak mau ngebahas ini, karena ya maklum. Tapi kaget begitu melihat kinerja Polres Jogja, kok sigap kali Polres Jogja ini. Keren. Salut lah, salam hormat setinggi-tingginya buat bapak-bapak Polres Jogja. Pertanyaannya, bapak-bapak kepolisian di Cirebon Kota dan Jakarta Selatan, emang untuk menangkap pelaku pemukulan, kalau Lukman sampai kita maklum lah ya, 3 bulanan itu Lukman. Kalau si Lukman ini karena nggak terekam kamera, nah di Cirebon ini terekam kamera, pelaku pemukulannya terekam kamera. Ya Allah ya Rabbi. Iya Rasidur ya Lukman. Tolonglah. Minimal di Cirebon nih, di Cirebon ini habis kasus Vina, kasus yang menampak Polres Vina itu. Mbok ya mikir dikit lah, apa lah. Nih, misalnya saya ke Polres ya, mohon maaf. Misalnya ke Polres, kan terbebani moral persoalan Vina ini. Mbok ya diperbaikin apa kinerjanya gitu. Jadi sekali lagi ini bentuk pertanyaan, kalau dianggap konyol ya enggak apa-apa, namanya juga bertanya ya Pak Bapak Kepolisian. Karena yang melakukan pemukulan itu kelompok-kelompok preman. Pertanyaan kami, apakah Polres Cirebon Kota takut preman? Tentu jawabannya tidak. Nah kalau tidak ya piye gitu. Siap, Imam Kudu. Saya pikir negeri ini sudah merdeka, bersih dari premanisme. Apa karena beliau begini? Apa mau pakai cara beliau gitu aja? Beliau mampu. Beliau mampu. Saya kira orang Polres Cirebon Kota tahu siapa beliau. Kita sudah ngobrol dengan kasat intelnya. Tahu betul siapa beliau. Apa perlu kita pakai cara beliau? 48 jam beres kalau cara beliau. Tapi kita menghormati hukum di negeri ini. Nggak bakalan, kita ini sudah komitmen menjaga NKRI. Kita ini sudah komitmen untuk patuh terhadap hukum. Jadi tolonglah Bapak Kepolisian lah ya. Kita ini sebagai rakyat paham betul. Habis kecewa sama Polri gara-gara Sambo. Oknum. Baru reda Sambo, muncul kasus Vina, lebih parah lagi sudah berjalan 8 tahun. Cirebon lagi, Polres Cirebon. Belum sembuh luka hati, kecewa sama Sambo, oknum Polri. Muncul kasus Vina, lebih parah sudah berjalan 8 tahun. Preman melakukan pemukulan, sudah terekam kamera, ribet kan? Apakah mungkin ada aktor intelektualnya Kang persekusi itu? Kita belum berani melakukan analisa sedalam itu karena kita sudah tanggung menyerahkan ke kepolisian. Jujur saya sendiri ya. Ya kenapa lapor-lapor polisi gitu? Mending pakai hukum rimba aja cepet. Kita ini menghormati hukum Bapak Polri. Menghormati hukum Bapak Polri. Kita ini cinta NKRI Bapak Polri.
Bapak Polri, mohon maaf merambat nih ya. Waktu itu jajaran kami, jajaran dari keraton kesepuhan, jajaran kesultanan, hendak ziarah ngecek situs tanah kesultanan, itu dikawal ratusan anggota Polri. Itu ratusan anggota Polri kemarin yang mengawal kami, tim kami, jajaran kami, itu pada kemana? Nggak bisa nangkap rombongan preman. Mohon maaf, saya harus mempertanyakan ini karena mata kami melihat langsung anggota Polri bersenjata lengkap ngawal tim kami, 4 orang, ratusan, kayak kami, kayak teroris saja kami. Itu anggota Polri jumlah ratusan itu kemana sekarang? Masih yang nggak bisa nangkap preman-preman begitu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, perlu saya sampaikan, jajaran kesultanan ngecek lokasi situs, 4 orang dikawal ratusan anggota Polri bersenjata, ratusan. Bahkan yang pernah disebutkan oleh Umar Dhanil, yang mengawal Umar Dhanil itu 300 kurang lebihnya. Tapi angka pastinya saya tidak berani keluarkan. Ratusan yang berani saya katakan. Ratusan anggota Polri. Ratusan anggota Polri begitu sigap mengawal 4 orang. Kemana anggota itu? Kami, tim keraton, jajaran keraton, kesepuhan, ngecek harta kesultanan, tanah kesultanan. Jadi kawal ratusan anggota Polri. Giliran kami kena pukul preman, udah tahu kerja Polrinya gimana sih? Pak, saya bisa membahas ini berminggu-minggu loh Pak. Boleh tak Pak? Tapi rencananya saya cuma malam ini nih Pak. Rencananya saya cuma malam ini. Saya tetap masih akan menghormati Polri, karena saya juga punya sahabat anggota Polri baik. Jadi kami masih percaya sama Polri. Justru karena kami percaya sama Polri, kami mempertanyakan. Kalau kami tak percaya Polri, ngapain kami lapor? Wis saja gelut. Bapak Polri, khususnya di Polres Cirebon Kota dan di Polres Jakarta Selatan, kami percaya sama kalian, anggota Polres, Jaksel dan Cirebon Kota. Kami percaya sama kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan dikritikan ini, karena kami masih percaya sama Polres Cirebon Kota dan Polres Jakarta Selatan. Lukman 3 bulan udah. Pelaku pemukulannya sampai sekarang tidak tertangkap. Nah, terkait Lukman nih ya, saya mau nanya, apa karena si Lukman cuma pedagang kaki 5? Ini nanya doang ya. Apa karena si Lukman itu cuma pedagang kaki 5? Mohon maaf Pak, ada videonya di saya rekam layar, saya download video-videonya Lukman. Lukman ngomong-ngomong, ya cak sendirilah. Lukman itu kalau live ngomong-ngomong duit, kadang saya ingatkan juga Kang Lukman, agar jangan berlebihan mempertanyakan Polri. Tapi videonya Lukman masih banyak. Bapak Polres, kalau sekelas Harun Masiku sulit ditangkap wajar. TST lah, tahu sama tahu. Udah TST, tahu sama tahu ya. Jomblo level preman kelas kota. Tuh pelaku pemukulannya tuh. Des. Tuh pas bagian mukulnya tuh. Des. Mana sulit. Bapak Maesa, kalau digaji seperti polisi oleh negara, 24 jam ketangkap itu. Mana apa? Nggak nyombong. Ya emang gue nyombong ini. Ya sudah lah, anggaplah gue sombong.
Bapak polisi, Polres Cirebon Kota, mohon maaf. Kalian kan kalau meluncur ada dana operasi kan dari negara, ya. Makanya sekarang kenapa Polsek tidak nanganin kasus seperti ini untuk mengirit anggaran. Jadi ini kita walaupun orang udik kita sama tahu lah, kita tahu lah. Itu dana mengeluarkan negara mengeluarkan dana operasi itu. Maesa kalau diserahkan dilimpahkan 48 jam lah. Serius. Dikasih kewenangan yang sama seperti anggota Polri, difasilitasi seperti fasilitas anggota Polri, 48 jam ketangkap gitu. Tapi ini memang andai-andai doang, ngomong kalau. Ya karena nggak bisa saya bukan penegak hukum. Sombong kali kau Maesa. Saya ngerti cara kerja kalian itu hebat, kalian itu orang hebat. Ada tak orang bisa ngumpet dari kepolisian. Kalau orang itu dikejar ya sama polisi, mau bisa ngumpet kemana? Saya 12 jam bisa kalau jadi Polri. Wih, lebih keren tuh Bapak polisi, Polres Cirebon Kota. Ini ada wali gadungan aku nih. 12 jam katanya kalau jadi Polri katanya. Wih, lebih serius. Coba karena belum tentu semua yang hadir di sini sepemikiran, saya mau tanya sama kawan-kawan. Kawan-kawan masih percaya tidak sama Polri? Jadi komentarnya percaya atau tidak bebas. Saya cuma ingin tahu perasaan kawan-kawan ya. Percaya tanpa ada kata tambahan, ada double kata. Tidak atau percaya. Saya pengen tahu. Kawan-kawan yang hadir di sini masih percaya tidak sama kinerja Polri? Saya cuma nanya, jangan disingkat. TIDAK atau PER, jangan ditambahin double huruf. Kita lagi polling. Jangan ada tambahan. Spasi tambahan apa nanti tidak terbaca. Coba. Ada yang jawab pertanyaan yang percaya satu. Tolong kompak. TIDAK, jangan ada double huruf, jangan ada emo. Kita lagi polling. Yang percaya baru ada 2 orang nih. Saya minta pendapat kawan-kawan. Nah, ini demokrasi kok. Nah, Anda melanggar hukum. Yang bertanya tidak melanggar hukum, yang menjawab tidak melanggar hukum. Ali, jangan double K. Tolong. Saya buat sederhana. TIDAK. Kalau jawab tidak. Kalau percaya PERCAYA. Percaya. Coba cepat ulangi lagi cepat biar kebaca polling. Karena biar bagaimanapun orang cyber Polres, Intel Polres menyimak live saya. Saya tahu mereka nyimak. Jadi kasih jawaban ke mereka. Nah, maksudnya begini. Nah, biar kejawab begini. Biar kebaca begini. Ulangi yang cepat, ulangi. Satu akun terbaca cuma satu ini. Bukan per komentar. Ulangi lagi kalau nggak terbaca, ulangi. Satu akun walaupun jawab 5 tetap dihitung 1. Ulangi lagi biar kebaca. Tidak, jangan dikambai huruf-huruf lagi. Kasih tahu ke mereka anggota Polri. Biar mereka memperbaiki citra, memperbaiki kinerja. Ini kritik-kritik membangun ya, insya Allah Bapak. Tidak menjelek-jelekan Bapak anggota Polri. Dari 344 mata memandang, netizen akan memberikan jawabannya. Baru 54 yang jawab tidak, tapi yang jawab percaya cuma 2. Kayaknya yang lain dilema. Enggak melanggar hukum. Yang jawab percaya malah tidak keluar pollingnya ya. Saya tengok ada 2 komentar doang. Enggak melanggar hukum. Ya, terima kasih lah yang sudah jawab. Biar bagaimanapun orang Intel, orang cyber nyimak kita kok. Pertanyaan saya dan jawaban netizen itu menyakitkan, tapi tidak berdarah dan bukan delik loh. Tolong Bapak, saya jangan direkayasa lagi ya kayak kasus Vina ya. Tolong ya. Tolong jangan direkayasa ya, please deh. Apa mau ada kasus Vina kedua nih? Yang mukul siapa, yang masuk penjara siapa nanti? Semoga tidak ya. Oke, biar adil. Tahu nggak kawan-kawan, ada Polres yang kinerjanya keren. Polres Jogja. Beritanya tadi sudah saya up ya. Apa karena di Jogja ada sultan? Kalau untuk menegakkan keadilan ini harus ada sultan, berarti gerakan kami nggak usah pakai gubernur, berarti sultan aja. Apa perlu begitu, tah? Atau ganti teriakan kami mentalak NKRI, mentalak Indonesia. Ah gitu, tah? Melanggar hukum kan nih?
Kan nggak mungkin kami mengadakan gerakan mentalak NKRI, mentalak Indonesia. Kan dulu kami bersepakat bergabung dengan Indonesia. Saya ulang sekali lagi, kerajaan dan kesultanan itu bersepakat gabung. Jadi nggak ada istilah merdeka, memerdekakan diri. Emang Indonesia penjajah tak pemerintah? Ya bukan kan. Jadi jangan istilahnya itu merdeka. Kalau kawan-kawan kita kan di NTT, di Timur Leste, merdeka dari Indonesia, seolah-olah Indonesia itu penjajah. Tapi kemarin ada wawancara ya dengan mahasiswa Timur Leste, Mbak Najwa Shihab. Itu ada salah seorang mahasiswi yang diwawancarai dengan Najwa Shihab menyebut Indonesia itu penjajah. Bagi Timur Leste itu penjajah katanya. Saya sampai ketawa aja. Ada itu videonya itu. Tapi kami tak akan pernah sebut pemerintahan Indonesia itu menjajah Cirebon, enggak. Atau menjajah Banten, enggak. Indonesia bukan penjajah. Katanya dulu kesultanan itu sepakat bergabung. Berarti kalau sepakat bergabung, kalau mau keluar, mau mentalak, boleh dong. Nanya ini Bapak. Kan tidak perlu kami bersuara sekeras itu Bapak Kepolisian. Kami cuma minta hak yang sama lah. Kami tidak membangun kasta-kasta. Kalau beliau ini orang keraton, orang kesultanan, kami tidak mengkasta-kastakan. Kami minta hak yang sama sebagai rakyat Indonesia. Oke, itu saja prolognya ya. Semoga membuat bapak-bapak polisi di Polres Cirebon Kota dan di Polres Jakarta Selatan ya tergelitik lah dengan video saya itu. Sekali lagi kritikan ini untuk membangun. Tolong tegakkan keadilan setegak-tegak.